Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Pembahasan sebelumnya kita telah jelaskan kondisi atau keadaan isim tafdhil. Ya. Isim tafdhil termasuk bagian dari isim mushtaq. Mushtaq yaitu isim yang punya akar kata. Nah, untuk isim tafdhil sudah dijelaskan bahwa isim tafdhil ini hanya dibuat dari fi'il yang 3 huruf. Ya, dari fi'il yang tiga huruf. Kemudian diikutkan wazan af'alu. Itu untuk mudzakarnya. Kalau muannasnya ikut wazan apa ya kawan? Fu'la. Dan kondisi yang pertama yaitu wajib mufrad dan mudzakkar. Apabila isim tafdhil ini nakirah dan tidak mudhaf. Artinya dia tidak disandarkan kepada isim yang lain dan juga dia tidak ada alif lamnya. Maka ini wajib mufrad dan mudzakkar. Kondisi yang kedua kemarin, jika isim tafdhilnya ma'rifat dengan alif lam. Ya, jadi dia dihiasi alif lam, maka jenis dan bilangannya harus sesuai dengan yang disifati, yaitu seperti na'at man'ut, sifat mausuf dengan yang sebelumnya. Jika kata sebelumnya mudzakkar, maka isim tafdhil wajib mudzakkar. Kalau sebelumnya muannas, maka wajib muannas. Jika sebelumnya bilangannya mufrad, maka wajib mufrad. Kalau sebelumnya musanna atau jamak, maka juga ikut musanna atau jamak. Kemudian kondisi yang ketiga, ini wajib mufrad dan mudzakkar. Ya, kapan? Jika isim tafdhil itu mudhaf kepada isim nakirah. Jadi mudhafnya kepada isim nakirah. Kemudian yang terakhir, jika mudhaf kepada isim ma'rifat, maka jenis dan bilangannya bebas, bisa mudzakkar maupun muannas, bisa mufrad, bisa jamak, bisa musanna. Ini pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik ikhwan, sekarang yang keenam di antara bentuk isim tafdhil, isim mushtaq ya. Di antara bentuk isim mushtaq adalah isim zaman. Ya, isim zaman. Ismuz zaman. Ini kalau antum buka di tasrif istilahi, nomor berapa itu? Nomor berapa? 8 ya? 8 apa 9? Kalau kita hitung dari fi'il madhi saja, dari fi'il madhi. Fi'il madhi, mudhari', masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Ya, isim zaman, ya Mas ya? 8, Pak. Ya, kita hitung dari fi'il madhi ya. Berarti 8.
Jadi kalau kita artikan begini, isim zaman ini isim yang terletak pada nomor 8 pada tasrif istilahi gitu ya, yang menunjukkan waktu ya. Zaman itu waktu. Nanti zaman dengan makan sama ya, satu paket di situ, satu paket ya Pak ya, yang sudah kita tasrif biasa. Nah ini bagian dari isim mustaq ya. Pokoknya setiap isim zaman itu pasti ada akar katanya ikhwan. Artinya mim yang di depan itu, contohnya mungkin majlis, akar katanya apa? Jalasa. Nah majlis ini kan isim zaman atau isim makan. Nah berarti mimnya di situ adalah tambahan ya, tambahan bukan asli. Karena aslinya atau akar katanya adalah jalasa. Itu antum perhatikan ya. Nah itu enaknya kalau kita belajar sorof, kita tahu asal usul dan akar katanya. Contoh, mau'idul imtihani awwalus syawwali. Mau'idul imtihan awwalus syawwal. Jadwal atau waktu imtihan, waktu ujian ini adalah awal syawal. Mana isim zamannya ikhwan? Mau'id ikut wazan maf'ilun. Kenapa? Kenapa nggak ikut wazan maf'alun? Ayo, masih ingat nggak kemarin? Kenapa wazannya maf'ilun bukan maf'alun? Kan bisa dua itu, isim zaman itu. Bisa maf'alun, bisa maf'ilun. Karena di sini bina atau bentuk fi'ilnya adalah misal. Setiap fi'il yang diawali wawu namanya bentuk apa ya kawan? Fi'ilnya adalah fi'ilnya adalah huruf illat. Aslinya kan wa'ada ya mas ya. Aslinya wa'ada ya'idu idatan, wa'idun mau'udun idlata'id mau'idun. Di situ isim zaman, isim makan. Nah mau'id kenapa ikut wazan maf'ilun? Karena dia bina apa? Misal. Ya, pada fi'ilnya adalah huruf illah berupa wawu. Ya wawu. Nanti Syekh kita akan jelasin di sini ya, Fan. Ada di sini nanti. Pokoknya jika fi'ilnya berupa huruf illah, maka dia ikut wazan maf'ilun ya. Pokoknya seperti wasola mausilun, wa'ada mau'idun, wazana mauzinun, begitu. Setiap fi'il bina apa tadi? Misal ya, maka wazannya maf'ilun. Baik ikhwan, ada pertanyaan sampai sini? Udah insya Allah ya. Antum sudah sering ditasrif badal isya, insya Allah kita sering tasrif tentang tasrif istilahi. Di situ ada isim zaman, isim makan. Kalau dakhala, apa isim zamannya? Fadal mas. Dakhala. Zaman makan sama ya. Mad. Hah? Mad. Madkhil apa madkhal? Yakin madkhilan? Yakin ikhwan? Dakhala yadkhulu. Berarti madkhal ikhwan. Madkhalun, bukan madkhil. Enggak ada madkhil ya. Madkhalun. Anu mas. Kharaja. Makhrajun. Sama ya, zaman makan sama.
Nanti kecuali yang fiilnya itu ikut wazan yaf'ilu, di kasroh nanti. Yaf'ilu, apa itu? Lam fiilnya ya, kayak fa'ala yaf'ilu, berarti ain fiilnya. Nanti di kasroh, nanti baru ikut wazan maf'ilun. Tapi kalau selama dia binanya bukan misal dan kemudian ain fiilnya itu tidak di kasroh, ya, maka insya Allah tetap mazannya maf'alun. Baik, antum mas. Wasola. Ini wasola berarti wawu kan? Fa fiilnya. Bagaimana isim zamannya? Ayo. Ikut wazan apa? Maf'ilun atau maf'alun? Mausilun atau mausolun? Ya, kau mau depannya? Depannya huruf ilat. Kalau fi'ilnya huruf ilat, ikut wazan maf'ilun, berarti mausilun, kayak mau'id, sama. Wa'ada mau'id. Kayak gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Antum mah hasiba yahsibu berarti apa? Mahsab apa mahsib? Hasaba yahsibu, hasiba yahsibu. Yahsibu berarti apa ya kawan? Ain fi'il di kasrah. Mahsibun atau mahsabun? Mahsibun. Ain fi'il di kasrah ya, berarti bab fa'ala yaf'ilu di kasrah itu nanti ikut wazan maf'ilun. Antum siapa nih? Akhwayudi ya. Wamiko. Isim zamannya apa? Mau mikun apa mau makun? Wazannya maf'al atau maf'ilun? Berarti mau. Nah, mau mikun. Santum. Antum wado'a. Wado'a pakai ya maudiun. Nah, santum. Antum ya. Bada'a. Bada'a ya bada'u. Isim zamannya apa Pak? Mabdiun apa mabdaun? Mabdiun, betul nggak Pak? Mabdiun sama berarti ya. Antum mas? Mabdaun Pak. Kenapa? Karena ain fiilnya, fa fiilnya bukan huruf ilat dan ain fiilnya bukan wazan yaf'ilu. Maka dia ikut wazan maf'alun. Nanti kita akan ini ya, kita akan baca keterangannya. Yana'a antum. Yana'a berarti Yana'a. Yana'a. Gimana itu? Mainiun apa maunaun? Santum. Begitu ya. Nanti insya Allah ada keterangannya. Kita bacanya dulu ya Fan ya. Nanti baru kita jelaskan. Itu di sana kok caranya, cara membuatnya. Jadi coba untuk perhatikan sih. Sering saya sampaikan ya. Ketika kita tasrif istilahi, ketika di fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kan seperti yaf'ilu ya, fa'ala yaf'ilu. Contohnya bab fa'ala yaf'ilu. Nanti fi'il amarnya kan mirip ya, ngikutin if'il. Fi'il nahinya la taf'il. Dan nanti isim zaman isim makannya ikut wazan maf'ilun. Ikut juga ya kawan. Di kasrah ain fi'ilnya. Ya ngerti Mas ya? Gitu. Nah, selain itu ya kawan, ikut wazan maf'alun.
selain itu ya. Berarti yang fa'ala ya, bab fa'ala yaf'alu, bab fa'ala yaf'ulu itu nanti semuanya ikut wazan maf'alun, kecuali yang fi'ilnya bina misal yang ada wawunya itu. Ada huruf ilatnya. Ngerti ya? Nah itu. Baik, lanjut. Sekarang isim makan. Ini satu paket ya. Isim zaman, isim makan itu satu paket. Kita langsung saja. Isim yang menunjukkan tempat pekerjaan, tempatnya mas. Jadi zaman makan ini bisa antum bisa satu wazan, wazannya sama ya, wazannya sama. Karena satu tempat, di tasrif satu tempat. Maka tergantung konteks kalimatnya. Ini menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu. Contohnya ajlisu alal maq'adi. Saya duduk di atas maq'ad. Apa maq'ad? Maq'ad apa sih? Isim tempat. Kok ada kan duduk ya Wan? Berarti maq'ad itu apa? Tempat duduk apa itu? Tempat duduk apa? Kursi. Kan kok ada duduk mas ya. Kalau maq'ad tempat duduk artinya berarti apa? Kursi. Saya duduk di atas kursi. Jadi tempat duduk ikhwan, bahasa Arab enggak melulu kursi, enggak. Kursiun kursi betul, tapi ada kata lain seperti kok ada ini, maq'ad ini. Ya. Akar katanya kok ada. Kok ada ya kok udu. Ya, isim zaman isim makannya sama, maq'ad. Ya, maq'adun. Cuma di sini menunjukkan tempat. Kalau diartikan zaman nggak cocok ya, Wan. Saya duduk di atas waktu apa? Waktu duduk yang nggak cocok. Makanya nanti konteksnya untuk melihat ya. Ini menunjukkan yang tempatnya. Ya, sama duduk di atas kursi. Baik, lanjut ini cara menyusun isim zaman dan isim makan. Ini kita akan dikasih tahu cara membuatnya. Antum yang sudah belajar tasrif akan semakin mudah insyaallah. Kecuali yang awam ya, sama sekali nggak pernah belajar tasrif, langsung cara menyusun ini mungkin agak sedikit ribet ya. Yang pertama, jika fi'ilnya 3 huruf maka ikut wazan maf'alun. Nah, ini mudah ya. Pokoknya kalau 3 huruf ikut wazan maf'alun. Jika fi'ilnya mu'tal akhir, contoh Roma jadi marman. Ya, Roma jadi marman. Antum mas, da'a jadi apa? Da'a. Ayo. Jadi mad'an ya. Jangan ragu-ragu mad'an. Baik. Antum mas, kawa. Makwan. Naim. Antum mas, nawa. Manwan. Nah. Rawa. Marwan. Santum. Syawa. Mas. Mashwan. Naam. Wafa. Wafa apa? Maufan ya. Nah, antum Mbak, tawa panjang. Ya, tawa. Matwan, santum. Baik. Aso panjang shotnya Pak. Aso, yaksi. Makson ya. Sot ya, makson. Nah, kemudian kafa panjang. Mak apa? Makfan ya. Kafa makfan. Nah, antum mas. Baka mabekan. Begitu ya. Ini semuanya sama. Mu'tal akhir apa sih? Yang lam fi'ilnya berupa huruf illat. Lam fi'ilnya berupa huruf illat. Itu namanya mu'tal akhir. Mu'tal itu maksudnya ya kawan. Mu'tal itu huruf illat. Akhir ya akhir. Artinya lam fi'ilnya berupa huruf illat. Baik, lanjut yang kedua. Jika fi'il mudhari'nya di dhammah
atau di fathah ain fi'ilnya. Nah, yang tadi saya sampaikan ini. Jika fi'il mudhari'nya di dhamma atau di fathah ain fi'ilnya, berarti babnya apa ya kawan? Fa'ala yaf'ulu sama fa'ala yaf'alu, atau bab fa'ila yaf'alu. Itu tiga itu ya. Atau bab fa'ula yaf'ulu. Nanti terakhir insya Allah kita akan bahas fa'ula yaf'ulu. Ingat, kalau fi'il mudhari'nya di dhamma, berarti bab fa'ala yaf'ulu di dhamma. Sama berarti ya kawan? Dan atau di fathah ainnya, berarti fa'ala yaf'alu di fathah ain fi'ilnya. Dan ini ikut wazannya maf'alun. Sisa satu ya kawan. Kalau bab fa'ala yaf'ilu di kasrah ain fi'ilnya, nanti ikut wazan maf'ilun. Nanti yang kedua ini. Ya. Contoh di sini kharaja yahruju, berarti apa? Makhrajun. Ini ya, isim zaman, isim makannya sama. La'iba yal'abu jadi apa? Mal'abun. Nah, mabuk gesan. Antum ya. Satara yasturu. Mastar mas ya. Mastar. Jangan mastor ya. Jangan berubah menjadi tok. Mastarun. Baik. Antum mas ya. Koto ayak to'u maktaun. Baik. Antum mas. Hasuna yahsunu sin sanun ya, sanun. Baik. Kemudian selanjutnya sami ayasma'u yang belakang. Sami ayasma'u masmaun. Naam, raqada yarkudu marqadun. Santum. Antum la'iba yal'abu. Tadi udah ya? Contohnya tadi udah ya? Ganti-ganti. Ghadiba yaghdabu. Yaghdabu loh ya. Di fathah ain fi'ilnya. Makdzib atau makdzab? Makdzabun. Nah, anda Pak. Faraha yafrahu. Gimana Pak? Faroha yafrahu. Apa isim zaman, isim makannya? Yafrah berarti di fathah mas ya? Nah, mafrahun. Antum mas. Kemudian saya kasihkan contoh lagi. Warisa yarisu. Nah, ini yang di kasrah ain fi'ilnya nih, yarisu. Mau ros atau mau ris? Mau rosul, betul nggak mas? Ya betul. Mau risun pak. Nanti saya catatnya. Karena wazannya fi'lu. Antum wahaba yahibu mauhib. Nah, karena tadi ada apa namanya huruf ilahnya di depan ya. Baik, lanjut ya kawan. Nah ini ya kawan. Kemudian yang kedua ikut wazan maf'ilun. Bedakan ya. Yang pertama maf'alun, yang kedua maf'ilun. Di kasrah ain fi'ilnya. Kapan? Jika fi'il mudhari'nya di kasrah ain fi'ilnya, berarti yang babnya fa'ala yaf'ilu atau yang fa'ila yaf'ilu. Pokoknya fi'il mudhari'nya wazannya yaf'ilu. Ya, baik yang fa'ala, baik yang fa'ila. Fa'ala yaf'ilu atau bab fa'ila yaf'ilu. Nanti ikut wazannya maf'ilun. Ngikuti fi'il mudhari'nya. Berarti kita ambil kesimpulan ya kawan.
ambil kesimpulan bahwasanya yang ikut fi'il mudhari dalam sisi harokat itu fi'il amr, kemudian fi'il nahi dan isim zaman dan isim makan. Ya. Contohnya jalasa jadi apa? Jalasa yajlisu majlisun, bukan majlas. Karena dia babnya fa'ala yaf'ilu, kasrah ain fi'ilnya. Ini dia maksudnya maf'ilun, ngikuti fi'il mudhari'nya. Kemudian yang kedua, jika fi'ilnya huruf awalnya huruf illat, artinya misal ya. Misal, pokoknya setiap fi'il yang depannya huruf illat, huruf wawu diantaranya, contohnya wa'ada jadi mau idun, ya, mau idun. Kemudian yang ketiga, cara yang kedua, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, berarti sulasi mazid 4, 5, 6 huruf, maka cara menyusunnya seperti pada isim maf'ulnya. Sudah kita udah bahas ya, cara buat isim maf'ulnya. Gimana caranya, masih ingat ya kawan? Pertama mengikuti fi'il, diambil dari fi'il mudhari'nya, terus ditambahkan huruf mim yang di dhammah, kemudian huruf sebelum terakhir di fathah, ya, di fathah. Itu dulu kita udah bahas. Nah, kita akan tulis ya kesimpulannya. Contohnya di sini apa? Istashfa jadi mustashfan. Jadi diambil di fi'il mudhari'nya, istashfa yastashfi. Kemudian ya-nya diganti huruf mim. Mimnya di dhammah, mush kan gitu kan. Kemudian huruf sebelum terakhir di fathah, yaitu fan, mustashfan. Isim zaman dan isim makan. Jika fi'ilnya 3 huruf ya, yang 3 huruf ada 2 wazan ya kawan ya. Satu wazan apa? Maf'alun. Perhatikan di sini ain fi'ilnya di fathah. Yang kedua maf'ilun. Yang maf'alun dulu ya. Kalau yang maf'alun kapan ya kawan? 1, fi'ilnya mu'tal akhir. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya, bahasa Arab. Kita bagi 2-nya. Jika mu'tal akhir, fi'ilnya mu'tal akhir. Contohnya tadi apa? Da'a, jadinya mad'an. Kemudian Roma, marman. Ini gampang insyaallah ya. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, ya ikut wazan maf'alun. Gimana tadi kawan? Jika fi'il mudhari'nya apa? Wazan
yaf'ulu ya. Fi'il mudhari'nya di dhammah yaf'ulu atau di fathah. Nah ini, ya. Maka yang kondisi seperti ini ikut wazan maf'ilun. Ya, setiap fi'il mudhari' fi'il yangnya, setiap fi'il yang mudhari'nya di dhammah. Setiap fi'il yang mudhari'nya di dhammah yaf'ulu atau di fathah yaf'alu, maka ikut wazan maf'ilun. Contohnya dakhala ya. Dakhala kan iya dakhulu. Di dhammah dia Mas. Maka isim zamannya madkhalun. Contoh yang di fathah apa? Fataha. Fataha yaftahu kan? Yaftahu. Maka isim zaman isim makannya apa? Maftahun. Dan seterusnya. Pokoknya antum lihat bab fi'il mudhari'nya ya. Kita udah bahas. Kita udah sampai bab berapa kemarin? Bab kelima ya. Kelima terakhir bab apa? Fa'ila yaf'ilu Mas ya. Tinggal satu lagi nanti. Fa'ula yaf'ulu. Terakhir itu. Yang bab fi'il yang 3 huruf. Ya. Insya Allah mengerti ya yang begini. Pokoknya kalau setiap fi'il yang mudhari'nya di dhammah atau di fathah, maka ikut wazan ini maf'alun. Kemudian yang maf'ilun ya kawan. Tadi gimana maf'ilun? Ada 2 ya? Ada 2 juga ya? Kapan ikut wazan maf'ilun? Jika setiap fi'il mudhari' yang di kasrah. Ini kasih ain fi'ilnya ya kawan ya. Ain. Ainnya ya di dhammah. Maksudnya ain fi'il ya. Sini aja ya. Ini berarti yang ini ya. Setiap fi'il yang fa fi'ilnya. Kan fa'ala ya, fa fi'ilnya huruf illah. Atau kalau antum singkat apa ya kan? Misal ya. Bina misal. Kalau antum susah nulis banyak gini panjangan ya. Bina misal. Contohnya tadi apa? Wa'ada. Maka mesti apa? Mau idun. Di kasrah. Jalasa Afan Jalasa nggak masuk ya. Nanti yang di sini. Wazana jadi apa? Mauzinun. Nah ini di kasrah semua nih. Ya. Ain fi'ilnya.
Baik, kemudian yang ketiga apa tadi ya kan? Setiap fi'il yang mudhoreknya ya, fi'il mudhoreknya ikut wazan yaf'ilu ya. Atau kalau antum bilang ya ain fi'ilnya di kasrah. Baik, contohnya apa? Jalasa yajlisu kan? Jadinya apa? Majlisun. Kemudian apa lagi ya kawan? Yang dikasrahin fi'ilnya. Contoh yang lain apa? Daraba yadribu. Nah. Jadi apa? Ribun. Ini ya, ini kesimpulannya. Nah sekarang untuk yang fi'il lebih dari 3 huruf. Maka cara membuatnya gampang ya. Cara membuatnya sama seperti fi'il cara membuat isim maf'ul. Sama seperti ya, sama seperti isim maf'ulnya. Ini kan ya kawan, diambil dari fi'il mudhari kemudian apa yang kedua? Huruf ya atau mudhari'ah ya. Diganti mim yang di dhammah. Yang ketiga apa? Huruf sebelum terakhir di fathah. Nah ini seperti contohnya apa? Dzaraba yudzaribu. Berarti apa? Mudharabun. Istaghfara yastaghfiru mustaghfarun. Ya mustaghfarun. Ini apa nih? Di fathah sebelum terakhir. Tambahkan apa ini? Mim yang di dhammah depannya. Seperti itu ya. Gampang. Kalau yang ini malah lebih gampang. Yang lebih dari 3 huruf, nggak cuman satu paket ya. Cara buatnya begini, sama. Kalau yang ini agak mikir sedikit, agak mikir dikit ya. Yang 3 huruf.
Bisa kebaca nggak tulis saya, Mas? Hah? Cukup, Mas? Baik, mungkin demikian ya kawan yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.